Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW ke langit ketujuh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua mudah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Isra dan Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya bagi Rasulullah SAW, peristiwa Isra Mi'raj juga penting bagi seluruh umat Islam, sebab dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah solat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit ketujuh untuk diperintahkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapat perintah solat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, yang telah kami berkelahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kisah Al-Isra ayat 1. Perlu diketahui, Isra Mi'raj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah SAW dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sementara itu, Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Al-Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Mi'raj yang nantinya memunculkan perintah salat 5 waktu bagi umat muslim. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Kala itu Rasulullah SAW sedang berbaring di kamarnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para malaikat menuju sumur Damdam. Di sana malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan membersihkannya menggunakan air Damdam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Al-Aqsa dengan menggunakan burak. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menambatkan buraknya lalu mendirikannya solat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Berikut ringkasannya.
Kisah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi, mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki tersenyum. Namun, saat melihat ke kiri, laki-laki itu menangis. "Selamat bertemu, wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh," kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad SAW. "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad. "Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan Nabi dan manusia pertama di dunia." Ada alasan mengapa Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan menangis. Saat melihat ke kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Kisah di langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Rasulullah SAW disapa, "Selamat datang saudaraku yang saleh." Kisah di langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan di dunia. Kisah di langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang soleh," sambut Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kisah di langit kelima. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun alaihissalam. Kisah di langit keenam. Di langit keenam, Rasulullah SAW disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh," kata Nabi Musa alaihissalam. Kisah di langit ketujuh. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Makmur. Beliau menanyakan, siapakah laki-laki yang bersandar itu? Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Makmur merupakan tempat wafat para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kisah Rasulullah SAW di langit ketujuh. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah SAW ingin naik satu tingkatan langit lagi. Namun malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh, dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan salat.
Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu?" Lalu beliau menjawab, "Salat 50 waktu dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya." Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengurangi waktu salat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah SAW kembali turun dan bertemu dengan Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali mengurangi waktu salat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah SAW terus meminta keringanan sampai berkali-kali. Dari yang awalnya 50 waktu, lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu, peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Demikianlah kisah Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW